Maka KPK-nya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kedua dari UN Matematika, kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Tapi kali ini kita lebih ke aplikasinya, yaitu FPP dan KPK. FPP, kita mulai dulu dengan penjelasan faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor yang sama antara dua bilangan atau lebih. Sebagai contoh, faktor persekutuan antara 12 dan bilangan 16. Faktor persekutuannya 12 itu faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan 16 faktornya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Ini disebut faktor persekutuan. Kita ambil yang sama. 12 dan 16 yang sama adalah angka 1, 2, dan 4. Maka faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Faktor persekutuan dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Lah, kalau faktor persekutuan terbesar bagaimana? Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang diambil paling besar nilainya. Jadi, bilangan yang sama antara dua bilangan atau lebih, tapi diambil yang paling besar. Atau kita kenal dengan FPP. Ada dua cara. Sebagai contoh, cara yang pertama bisa menggunakan pemfaktoran. 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. 16, 1, 2, 4, 8, 16. Kita ambil faktor yang sama, bilangan yang sama, 1, 2, 4. Maka FPP-nya adalah angka 4 karena dia yang paling besar. Cara yang kedua bisa menggunakan faktorisasi prima. Sebagai contoh, 12, 2, 6. 6 dibagi 2, 3. 16 dibagi 2, 8 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2. 12 faktorisasi primanya 2 pangkat 2 kali 3. 16 faktorisasi primanya 2 pangkat 4. Jika FPP diambil jika ada bilangan yang sama, maka yang diambil ada pangkat yang terkecil. Maka FPP-nya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sama. Ini adalah faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelipatan persekutuan terkecil atau kalian kenal dengan KPK. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Sebagai contohnya, kelipatan persekutuan dari bilangan 4 dan 6. Perhitungannya kita hitung dulu kelipatan dari 4. 4, 8, 12, 16, 20,
24, 28, 32, dan seterusnya. Untuk 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuannya yang mana? Kita lihat yang sama terlebih dahulu. Yang sama bilangan 12 dengan 12, 24 dengan bilangan 24. Lah yang diambil yang mana? 12 atau 24? Lah ini dua-duanya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah dari 4 dan 6 adalah 12 dan 24. Ini namanya kelipatan persekutuan. Lalu bagaimana menentukan kelipatan persekutuan terkecil? Kita contohkan. Kelipatan persekutuan terkecil atau kita sebut dengan KPK. Ada dua cara. Cara yang pertama seperti yang tadi, 4 itu terdiri dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Lalu 6 terdiri dari 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Maka KPK-nya adalah bilangan yang sama tapi yang paling kecil. Yang sama adalah 12 dengan 12, 24 dengan 24. Yang paling kecil adalah bilangan 12. Selanjutnya cara yang kedua. Cara kedua menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Sebagai contoh 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka faktorisasi prima dari 4 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Lalu untuk 6 faktorisasi primanya adalah 2 kali 3. Maka KPK-nya adalah, kita lihat jika ada bilangan yang sama, maka yang diambil adalah pangkat yang paling besar. Maka 2 pangkat 2 dikali sisanya kali 3 sama dengan 4 kali 3 hasilnya 12. Jadi tahu perbedaan KPK dan FPB. Kalau KPK itu pangkatnya diambil yang terbesar jika ada bilangan yang sama, dan bilangan sisa itu tidak, bilangan sisa ikut dikalikan, itu kalau KPK. Kalau FPB, jika ada pasangan bilangan yang sama bilangannya, diambil pangkat yang terkecil, bilangan sisa tidak ikut dikalikan. Sekian penjelasan tentang KPK dan FPB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.